Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah Majlis Ilmi Al-Hujjah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita, duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati jalan yang sesungguhnya di jalan itu ada malaikat, ya. Jalan-jalan yang tadi kita lewati itu ada malaikat. Lalu mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para malaikat, apakah kalian melihat hambaku yang lewat?" Ditanya oleh para malaikat, "Ya, banyak hambamu yang lewat." Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke majlis-majlis zikir. Ya, majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Ya, jadi kalau disebut dengan majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Untuk apa mereka datang ke majlis ilmu? Untuk bertemu denganmu. Ya. Apakah mereka melihatku? Tidak, kata malaikat. Bagaimana kalau mereka melihatku? Maka mereka akan semakin bersungguh-sungguh datang ke majelis zikir. Ya. Dan kenapa mereka datang ke majelis zikir? Mereka datang ke majelis zikir karena mereka ingin surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Juga tidak. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Maka mereka akan lebih semangat lagi. Ya, mereka akan lebih cepat-cepat. Kalau perlu itu mobil, motor nggak pakai rem, ya, cepat. Ya, karena di sini kita dipuji oleh para malaikat, disanjung oleh para malaikat. Ya, yang sanjungannya itu benar, pujiannya itu jujur, ya, bukan seperti pujian sanjungan sebagian orang kepada orang lain yang kadang-kadang ada maunya, ujung-ujungnya pinjam dulu 100 gitu ya. Itu kadang-kadang ya, kalau memuji, kalau menyanjung, ya. Ini pujian jujur, pujian malaikat. Yang memuji adalah para malaikat. Dan tidak sekedar dipuji, mereka juga mendoakan. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, insya Allah orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Ya, doanya itu 2. Ampuni dosanya, rahmati dia. Ya, jadi begitu kita berdiri, Bu, Pak, begitu kita nanti berdiri, ya, itu langsung disambut oleh malaikat. Ya, berdirilah kamu, dosamu sudah diampuni, kamu sudah dirahmati oleh Allah, gitu ya. Subhanallah.
Dan orang itu kan masuk surga dengan rahmat Allah. Ya. Kalau ngandalin pahala, nggak cukup pahala kita. Ya, ngandalin amal soleh nggak cukup. Ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan para sahabat, siapalah kita. Maka faktor utama yang dengannya kita dirahmati oleh Allah adalah ya majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Sebenarnya kalau disebut majlis ilmu itu pertama ya di masjid, Bu. Ya, majlis zikir itu utama di masjid. Adapun di rumah, di mana, di hotel, itu tambahan-tambahan saja. Tapi hakikat dari majlis ilmu yang kemudian disebut dengan taman dari taman surga, yaitu di masjid. Ya, maka kata Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah. Rumah Allah itu apa? Ya masjid. Ya, rumah Allah itu masjid. Jadi pengajian itu yang paling utama di masjid. Ya. Ya kecualilah sedang tidak bisa gitu ya. Sedang berhalangan, ya bolehlah di rumah, ya. Tapi yang paling bagus di masjid. Nah, materi kita pada hari ini adalah bahaya sanjungan manusia. Bahaya pujian manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, manusia secara umum ya itu senang yang namanya sanjungan. Ya. Manusia secara umum senang yang namanya pujian. Ya. Siapapun. Ya, itu fitrah, itu naluri. Ya. Tetapi terhadap orang lain kita harus membatasi diri. Ya. Jangan sampai kita ya semangat terhadap pujian manusia. Ya. Jangan sampai kita ya bergerak berbuat karena untuk mendapatkan pujian manusia. Ya. Berdasarkan hadis yang sahih bahwa pujian manusia itu adalah pembunuh. Ya. Pujian manusia itu adalah pembunuh. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara indahu rajulun faqala rajulun ya Rasulullah ma min rajulin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu fi kadza wa kadza faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wayhak qata'ta 'anka sahibaka miraran yaqulu dhalik summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana ahadukum madihan akhahu la mahalah falyaqul hasiba fulan in kana yara annahu kadhalik wala uzakki 'ala Allahi ahadan muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita
dari sahabat namanya Abu Bakrah. Ya, dari sahabat bernama Abu Bakrah. Seseorang menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, setahu saya orang ini, ya, ini hebat, orang baik, ya, dia orang terpuji. Saya tidak tahu apa ada orang lebih baik dari dia. Ya. Dia itu orang baik sesudah engkau. Ya. Dia itu orang baik sesudah engkau ya Rasul. Pokoknya dipujilah. Ya. Segala bentuk pujian, segala bentuk sanjungan disampaikan. Ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dipuji itu orang lain. Apa kata Rasulullah? Apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waihak, celakalah engkau. Ya, Nabi katakan celaka engkau kepada orang yang memuji. Binasa engkau, celaka engkau. Qata'ta anka sahibik. Ya, qata'ta unuqa sahibik. Engkau telah memotong leher saudaramu. Ya. Engkau telah menyembelih, ya, leher saudaramu. Tapi dia terus mengucapkannya. Ya. Dia terus, ya, memuji. Jika terpaksa, kata Nabi, ya, in kana ahadukum madihan la mahalah, jika terpaksa engkau memuji orang lain, ya, karena barangkali dia terlalu baik kepada kita, ya, selalu membantu, ya, nggak ada yang nolong selain dia, dan kita tahu dia juga ahli ibadah, ya. Nah, ini kan lisan jujur kita kan berkata bahwa ini orang baik. Ada bimbingannya dari Rasulullah SAW. Jika engkau terpaksa memujinya, ya, maka ucapkanlah, ya, ucapkanlah setelah engkau memuji orang ini, ya, wala yuzakki 'ala Allahi ahada. Wala yuzakki 'ala Allahi ahada. Ini Bapak Ibu mesti hafal. Ya. Wala yuzakki 'ala Allahi ahada. Artinya, adapun yang mengetahui kondisi sebenarnya adalah Allah. Yang mengetahui kondisi sebenarnya adalah Allah. Dan janganlah mensucikan seseorang di hadapan Allah. Ya, yang mengetahui sebenarnya orang ini adalah Allah. Kita hanya tahu kulitnya, kita hanya tahu luarnya. Tapi hatinya kita tidak tahu. Ya. Dia berbuat baik, dia nolong, ya. Jangan-jangan dia ingin memperalat kita. Ya. Jangan-jangan, ya, suatu saat dia mengungkitnya. Ya. Jangan-jangan dia menolong, membantu, kemudian untuk diceritakan kepada orang. Ya. Maka kita katakan ketika kita menyanjung, ya, seseorang, hanya Allah yang tahu. Ya. Dan saya
tidak memuji orang di hadapan Allah. Ya. Dia banyak melakukan kebaikan. Ya nolong. Ya. Apalagi kalau kebaikan itu ya dilakukan secara terang-terangan. Ya. Ada beberapa hadis. Yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab niat, hadis keempat. Ada namanya Yazid. Ya. Punya anak namanya Ma'an. Ya. Anak, bapak, kakek, tiga-tiganya semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya yakni Ma'an ingin bersedekah. Tetapi dia bersedekah dengan cara menitipkan ke orang lain. Ya, ini saya sedekah, tolong kamu yang bagi. Apa tujuannya, Bu, Pak? Tujuannya agar dia tidak tahu siapa yang menerima sedekahnya. Untuk menjaga keikhlasan. Sebab kalau kita tahu siapa yang menerima sedekah kita, ya, itu bisa-bisa satu, penerima sedekah kita merasa nggak enak sama kita. Ya. Kemudian yang kedua, setiap ketemu dia kita kasih. Bisa-bisa orang itu, aduh saya nggak mau ketemu dia, malu saya. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, ya, mohon maaf, yang menerima sedekah itu ada perasaan tidak enak. Betul apa tidak? Ya, ada perasaan tidak enak. Oh, saya nggak enak. Kalau ketemu dia dikasih baju, ya. Kalau ketemu dia dikasih makan, pokoknya, ya. Nah, kisah tadi, cerita tadi, dia titipkan hartanya, dinarnya kepada orang lain. Nah, orang lain yang bagi, dibawa ke Masjid Nabawi. Ternyata dibagi-bagi, termasuk yang menerima sedekahnya ini anaknya. Ya, anaknya. Lalu anaknya pulang, dia cerita, "Mbak, tadi di masjid ada yang bagi-bagi sedekah. Ya, nih saya kasih." Akhirnya bapaknya kecewa. "Saya nggak mau yang menerima sedekah saya kamu." Ya. Lalu lapor kepada Nabi. Ya. "Saya sebenarnya tidak mau yang menerima sedekah saya, anak saya, ya Rasul. Bagaimana ini?" "Ya udah, kamu sudah ikhlas, kamu dapat pahala. Adapun yang diterima oleh anakmu itu halal baginya." Ya, ini satu cara sedekah yang luar biasa. Makanya coba kita perhatikan di Mekah, di Madinah, terutama di Madinah. Kita keluar masjid, tiba-tiba ada kurma satu dus di pagar. Ya, tiba-tiba ada makanan digantung di pagar, di gerbang. Itu semua sedekah. Kita tidak tahu itu siapa ya orangnya. Dia bagi-bagi lalu dia pergi. Itu apa tujuannya? Agar dia tidak mengetahui siapa yang menerima sedekahnya dan agar dia tidak dipuji oleh yang menerima sedekahnya. Ya. Agar dia tidak dipuji, ya, tidak disanjung, ya, oleh orang yang menerima sedekahnya. Nah, sekarang sebagian orang kalau sedekah, ya, penerima sedekah difoto. Betul apa tidak? Ya. Yang dikasih 100.000 difoto di hadapan orang banyak. Setelah itu disebar di media sosial. Itu merendahkan, ya, itu menghina penerima sedekah. Sudah difoto, dibagi-bagi, ya, orang sudah jompo, mukanya tidak dibelur, ya. Demi Allah, penerima itu sebenarnya malu. Hanya karena tidak punya uang aja dia menerima itu, ya. Tapi sebenarnya dia malu, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada juga satu hadis
Ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang oleh ulama disebut sedekah salah alamat. Ya, bukan alamat palsu, bukan. Ya, sedekah salah. Ada orang, ya, diceritakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dia ingin bersedekah, tapi dia tidak pengen, ya dia pengen yang menerima sedekahnya itu tidak kenal dengan dia. Dia tidak ingin tahu siapa yang menerima sedekahnya. Itu yang dia inginkan. Apa yang dilakukan, Bapak? Dia keluar tengah malam. Ya, gelap gulita. Lalu dia bawa hartanya. Dia bawa uangnya. Dia tunggu orang lewat. Tiba-tiba ada orang lewat, dia kasih. Nih, terima. Dan dia tidak tahu siapa itu orang yang menerima. Maka yang menerima ini pulang. Pagi-pagi dia cerita, yang menerima sedekah ini, tadi malam dalam kegelapan ada yang ngasih saya hadiah, ya. Yang ternyata orang ini, mohon maaf, pelacur. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ternyata dia pelacur. Akhirnya itu dihina. Dihina yang ngasih sedekah. Masa sedekah ke pelacur? Dia taubat kepada Allah. Ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Saya tidak ada maksud memberi sedekah kepada pelacur. Niat saya agar saya tidak dikenal orang. Niat saya agar yang menerima sedekah saya tidak kenal saya. Dan saya pun tidak kenal kepada dia. Tujuannya agar dia tidak dipuji orang. Tapi saya salah, ya Allah. Saya akan berusaha memperbaikinya. Dia datang lagi, keluar, membawa hartanya malam kedua. Dia keluar malam kedua. Di tempat yang sama. Dia tunggu orang lewat. Tiba-tiba ada yang lewat. Nih saya kasih. Dan dia tidak tahu siapa itu orang. Besoknya ternyata itu pencuri. Pencuri. Ya. Tersebar. Lalu dia hina. Siapa sih? Ya. Yang ngasih uang ke pencuri. Ya. Gak benar itu. Akhirnya dia minta ampun lagi kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Dan malam ketiga dia keluarkan lagi hartanya, dia sedekah lagi. Ya. Lalu dia ada orang lewat, dia kasih lagi. Ternyata itu orang kaya yang bakhil. Orang kaya pelit. Udah dia putus asa. Ya Allah, udah. Ya, padahal niatnya bagus. Agar yang menerima sedekahnya tidak dikenal, tujuan utamanya agar dia tidak dipuji, agar dia tidak disanjung, karena pujian manusia itu pembunuh, memotong leher. Malam keempatnya dia mimpi. Ya, dia mimpi didatangin, adapun sedekahmu kepada pencuri, semoga dia tidak mencuri lagi. Adapun sedekahmu kepada perempuan yang enggak benar, semoga dia jadi orang baik. Dan orang kaya semoga dia jadi dermawan. Benar, Bu. Ketiga orang ini bertaubat. Ya. Ketiga-tiganya bertaubat. Dan sedekahnya diterima oleh Allah. Dan ketiga orang ini tidak pernah tahu siapa yang menerima, siapa yang memberikan kepada mereka. Artinya apa? Kebaikan yang dilakukan secara ikhlas, kebaikan yang dilakukan bukan untuk mendapatkan pujian sanjungan manusia, itu membekas di hati penerima. Bisa merubah kehidupan orang. Tapi kalau kebaikan sedekah dilakukan semata-mata untuk mendapatkan sanjungan manusia, capek hidup kita, Pak. Capek hidup kita, lelah hidup kita. Kenapa? Karena bergantung pada pujian manusia. Ya, capek. Ya. Kita melakukan kebaikan karena niatnya ingin dipuji, tapi tidak dipuji, aduh, gak mau lagi saya. Ya. Kenapa? Dasar orang gak mau terima kasih.
Sudah dibantu tidak terima kasih. Capek. Akhirnya yang ada kecewa. Ya, mengejar sanjungan manusia, capek, kecewa. Ya. Membuat kita tidak lagi melakukan kebaikan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sanjungan manusia, pujian manusia yang dikejar, selain memotong leher kita, artinya memutuskan semangat kita untuk beribadah. Ya. Di hari akhir, Bu. Di hari akhir. Dia akan dikumpulkan ya bersama semua makhluk. Ini dapat dilihat dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar Imam Az-Zahabi. Sudah beli belum bukunya? Ya, mesti beli, Bu, bukunya. Judulnya Dosa-dosa Besar. Orang yang mengejar sanjungan manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar bersama seluruh makhluk, seluruh manusia. Dipanggil dia oleh Allah dengan panggilan ya murai, ya khasir, ya fajir, ya halik. Wahai orang yang suka dipuji. Ya. Wahai orang yang rusak. Wahai pendosa. Wahai orang binasa. Dia dipanggil oleh Allah dengan panggilan buruk. Kenapa? Karena dulu dia di dunia senang pujian manusia. Senang sanjungan manusia. Ya. Akhirnya di hari akhir dia dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat terhina. Ya. Kita akan dikumpulkan, kita maunya dengan panggilan-panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah, ini panggilan indah, Bu, Pak. Ya. Itu dari akhir. Kedua, surah Al-Qalam ayat 42. Surah Al-Qalam ayat 42. Ya. Saat manusia menempuh persinggahan terakhir. Ya. Apa persinggahan terakhir manusia sebelum surga neraka? Sirat. Itulah persinggahan terakhir kita. Sebelum manusia menyeberang sirat, mereka akan dikumpulkan bersama Tuhan-Tuhan yang disembah. Siapa yang menyembah berhala, dikumpulkan semua para penyembah berhala. Siapa yang menyembah patung, penyembah matahari, penyembah bulan, semua dikumpul. Ini penyembah bulan, ini penyembah matahari. Ya, tersisa ada orang ya beriman, ahli ibadah. Ya. Mereka satu kelompok. Belum ada pemimpinnya. Ya, belum ada pemimpinnya. Al-Qalam ayat berapa tadi? 42. Apa yang kalian tunggu? Kami sedang menunggu Rabb kami. Kami sedang menunggu Allah. Ya. Lalu Allah datang dengan menyingkap betisnya. Allah datang menyingkap betisnya. Ini dapat kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Mereka langsung bersujud. Ini di padang mahsyar sebelum menyeberang sirat. Al-Qalam 42. Coba dibaca teks Arabnya. Yauma yukshafu
Ansaqin, benar ya? Begitu teksnya? Ya. Saya lanjutkan. Begitu mereka melihat betis Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung bersujud. Langsung bersujud. Tapi Bu, Pak, ada yang bersama mereka tidak bisa bersujud. Mereka berusaha bersujud, punggung mereka kaku. Ya, punggung mereka keras. Padahal mereka berusaha untuk bersujud. Pertanyaannya, siapa yang tidak bisa bersujud ini? Siapa orang yang tidak bisa bersujud? Padahal kalau dia bersujud, melintas sirat, selamat. Ya, orang yang bisa bersujud saat itu, dia melintas sirat, selamat. Ketika dia selamat, surga tempatnya. Padahal mereka ini satu kelompok. Ya, satu kelompok. Tapi di tengah mereka ada yang tidak bisa bersujud. Siapa yang tidak bisa bersujud? Rasulullah mengatakan, orang yang tidak bisa bersujud ini adalah orang yang suka pada pujian manusia. Orang yang suka memperlihatkan kebaikannya kepada manusia. Orang yang suka memperdengarkan kebaikannya kepada manusia. Bukannya mereka tidak ibadah. Bukannya mereka tidak sholat. Bukannya mereka tidak haji, tidak sujud, tidak sedekah. Mereka haji, mereka umroh, mereka sedekah. Tapi diikuti dengan keinginan untuk disanjung. Keinginan untuk dipuji. Ya, akhirnya di padang mahsyar mereka tidak bisa bersujud. Orang-orang munafik, ya, orang munafik. Sehingga orang yang senang dipuji, ya, ini sebenarnya orang munafik. Ya. Orang yang senang dipuji, orang munafik. Gila pujian. Orang lain gak muji. Kecewa dia. Ya. Dia tidak mau berbuat baik kalau tidak dipuji. Tapi kalau dia sudah dipuji, semangat dia. Ya, disanjung, waduh hebat dia. Ini sebenarnya orang munafik. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa 142. Tolong dibuka. 142 An-Nisa. Tolong dibaca. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Ya, tolong artikan, Bu. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Subhanallah. Ya, jadi orang yang suka pamer, orang yang suka ria, suka memperdengarkan kebaikannya itu penipu Allah, Bu. Itu penipu Allah. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Ya. Mereka itu penipu Allah. Siapa? Orang munafik. Dasarnya mereka itu bukan ahli ibadah. Itu dasarnya. Dasarnya pemalas. Itu dasarnya. Rajin kalau ingin dipuji. Semangat karena pulang dia ingin cerita.
Saya kalau sudah di depan, kalau di Masjid Haram, saya kalau sudah ya, semangat karena niatnya ingin diceritakan. Itu orang munafik. Ya. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Mereka nipu diri mereka sendiri. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan. Nah, itu ahli ibadahnya. Nah, kita kalau kita tahu teman kita baik, tahu teman kita ahli ibadah, jangan bermudah-mudah memuji. Ya, jangan bermudah-mudah memuji. Karena seikhlas-ikhlasnya orang, setulus-tulusnya orang kalau sudah dipuji, itu bahaya. Ya. Tadinya dia udah ikhlas, tapi karena dipuji, ya, naik dia, bangga dia, ujub. Ya, dia ujub, bangga diri. Ya. Pujian itu ya bisa dalam bentuk ibadah, bisa dalam bentuk dunia. Ya. Kalau dalam bentuk ibadah namanya riya. Dipuji ibadahnya, dipuji sedekahnya. Ya, dipuji suka menolong. Pokoknya orang ini nih, aduh, nggak bisa ngelihat orang sedih langsung dia tolong. Iya, ya, alhamdulillah. Saya setiap nolong orang bertambah rezeki saya. Ya, iya benar tuh. Akhirnya tambah dia ngangkat dirinya. Ya, itu namanya ri. Tapi kalau pujian sifatnya dunia namanya ujub. Ya, dipuji. Waduh, rumahnya bagus sekali. Ya, betah saya kalau sudah di rumahnya. Ya. Iya nih, kemarin habis ini aja saya beli sofa ini. Waduh. Ini habis berapa ratus juta ini saya. Ya. Tambah dipuji, tambah ngangkat diri. Namanya ujub bukan riya. Ya. Ini bagus mobilnya, iya. Waduh, canggih ini. Ya. Itu namanya ujub. Bangga diri. Bisa dibedakan antara riya dengan ujub? Kalau riya itu urusan ibadah. Tapi kalau urusan dunia namanya ujub, dua-duanya tercela. Ya. Dua-duanya tercela. Ujub. Ya. Ingin dipuji dalam urusan dunia. Ya, itu namanya ujub. Tapi ingin dipuji dalam urusan ibadah namanya riya. Dua-duanya membinasakan. Nah, kita jangan bermudah-mudah muji orang. Kalau kita tahu ada orang senang begitu, jangan tambah dipuji. Berarti kita membunuh teman. Ya, kalau terpaksa, apa tadi ucapannya? Apa tadi yang pertama? Wala yuzakki. Nah, itu. Ya, ya ini saya tahu orang baik memang ini. Ya, saya tahu. Nah, respon kita cukup, jangan teruskan. Saya tidak seperti yang kau perkira, yang kau sangka. Itu respon kita, Bu, kalau dipuji. Ya. Saya ulangi. Jika kita terpaksa memuji orang, ikuti dengan ucapan tadi. Wala yuzakki, ya, itu ucapannya. Nah, respon kita kalau dipuji, jangan, cukup, jangan teruskan. Ya, jangan teruskan. Saya tidak seperti yang kau sangka. Ya. Begitu caranya kalau kita dipuji. Ya. Jangan ya iya benar tuh. Kemarin saya, waduh. Ya, kan kadang-kadang orang kalau dipuji begitu. Ya. Maka cara yang benar sesuai aturan agama, aturan bimbingan Allah dan Rasulnya, cukup, jangan teruskan. Saya tidak seperti yang kau duga. Ya. Bisa lebih baik. Ya, bisa memang tidak sebaik yang biar Allah saja yang nilai. Ya, itu cara kalau kita dipuji. Atau ada cara yang lebih lagi. Jika orang itu tidak berhenti, ambil pasir lempar ke mukanya. Nah, itu cara dari Nabi juga. Kalau dia tidak mau berhenti muji kita, itu udah lisan berlebihan.
Ya, sama saja. Ya. Bos itu kan identik dengan orang kaya, identik dengan orang yang dermawan barangkali. Ya, udah jangan panggil saya. Karena panggilan terbaik panggilan nama. Jangan senang dipanggil dengan label-label yang lain. Ya, karena panggilan terbaik adalah panggilan nama kita. Ya. Jangan berlebihan. Ya. Boleh kita bilang orang soleh, tapi ikuti dengan ucapan tadi. Ya. Ikuti dengan ucapan tadi. Ya. Nah, sekarang sepertinya kontradiktif. Ya. Kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam beberapa hadis yang saya kumpulkan tentang hal ini. Datang satu hadis dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul jannati." Tahukah kalian siapa penghuni surga? Ya. Tahukah kalian siapa penghuni surga? Penghuni surga itu kata Rasul, man mala Allahu uzunaihi min sana'in nasi khaira. Subhanallah. Siapa yang telinganya dipenuhi oleh pujian manusia tentang kebaikannya. Wa huwa yasma, dan dia mendengar. Ya. Dan dia mendengar. Orang-orang memuji dia bahwa dia ada orang saleh. Ya. Kamu kenal nggak Mas Arif? Ya. Ada Mas Arif mana tadi? Ya. Mas Dedi. Kamu kenal Mas Dedi? Ya, saya kenal Mas Dedi. Siapa? Apa yang kamu? Dia orang baik. Dia orang saleh. Semua orang menilai kalau dia saleh. Ini adalah penghuni surga kata Nabi. Ya. Kamu kenal nggak Bu siapa di sini? Bu Samijem ya. Kamu kenal nggak Bu siapa? Bu Ayu. Semua, ini contoh saja nggak apa-apa ya. Semua yang ditanya tentang Bu Ayu, contoh saja Bu. Mudah-mudahan benar Bu, mudah-mudahan benar. Ya, bukan untuk memutus leher ibu nih. Contoh saja. Semua yang cerita tentang Bu Ayu bercerita tentang kesolehannya. Maka ini kata Nabi adalah penghuni surga. Ya. Yang niat kita bukan untuk dipuji. Itu adalah kabar gembira dari Allah. Asar dari keikhlasan kita. Ya. Jadi beda kebaikan dasarnya ikhlas dengan kebaikan dasarnya ingin disanjung. Itu beda, cara orang menilai kita itu beda. Ya. Kalau di belakang, aduh, sebenarnya saya muji dia biar saya ditolong aja sama dia itu. Ya. Modus yang tadi ujung-ujungnya apa tadi itu? Ujungnya pinjam dulu 100. Ya. Itu maaf, penjilat. Ya. Penjilat itu ya begitu. Senang memuji di depan. Jadi ahlul jannati, penghuni surga itu kata Nabi, ketika telinganya, uzunaihi, kedua telinganya dipenuhi oleh pujian manusia. Wa huwa yasma, dan dia mendengar. Wa ahlun nar, sementara penghuni neraka, man mala Allahu uzunaihi min sana'in nasi syarra, ketika orang bercerita tentang keburukannya. Ya. Kamu kenal nggak sama ini? Iya. Oh, itu kerjaannya menggibah. Ya udah, jangan dekat-dekat sama dia. Ya. Ditanya lagi sama orang lain. Kamu kenal nggak dia? Iya. Saya tahu dia senang menghutang, tapi nggak dibayar-bayar. Ya. Kamu kenal nggak dia? Iya. Itu kerjaannya kirim foto-foto nggak bener. Orang yang satu, orang-orang menilai dia dengan penilaian buruk lain-lain. Itu kata Nabi sebagai penghuni neraka. Ya, penghuni neraka. Maka ucapan manusia ini kita hati-hati. Kita tidak boleh mengejar pujian manusia, karena itu pembunuh kita.
Tapi hati-hati, kalau orang tidak memuji kita, itu jangan-jangan memang benar ucapan mereka bahwa kita bukan orang yang tidak baik. Maka jadikanlah sebagai penyemangat kita. Kalau orang memuji kita, kita harus lebih baik dari pujian orang. Ya. Tapi ketika sampai pujian itu di hadapan kita, cukup, jangan teruskan. Biarkan saja mereka bercerita tentang kita. Kalau memang itu baik. Tapi kalau itu buruk, hati-hati. Hati-hati kita. Ya, maka penting Bu, Pak, sekali-kali kita bertanya siapa diri kita kepada teman dekat kita. Saya pernah menulis artikel, sesekali penting kita tanya, siapa teman dekat kita? Tanya, bagaimana penilaianmu tentangku? Ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, gimana caranya menilai bahwa saya ini orang baik? Gampang saja, kata Nabi. Gampang. Tanyakan ke orang terdekatmu siapa dirimu. Ya. Tanyakan ke orang terdekatmu siapa dirimu. Ya. Kalau dia menilai kamu baik, berarti kamu orang baik. Ya. Ini kalau kami jalan-jalan, pokoknya uang kami nggak keluar, dia yang traktir. Ya. Tanyakan ke teman jalanmu. Karena kalau mau tahu siapa dirimu, siapa orang lain, tanyakan saat dia bepergian. Ya. Itu untuk menilai orang, untuk mengukur orang, terutama saat bepergian. Safar itu adalah al-kashfu. Safar itu artinya apa? Menyingkap. Itu arti safar. Menyingkap siapa sebenarnya diri kita. Itulah diri kita yang sebenarnya kalau kita bepergian. Termasuk ahli ibadah apa tidak? Termasuk orang yang dermawan apa tidak? Itu tersingkap ketika bepergian. Dan kita kan bepergian dengan orang-orang dekat kita, dengan keluarga kita. Makanya kata sahabat, siapa sebenarnya diri saya Rasul? Gimana saya mengukur diri saya? Tanyakan kepada teman dekatmu. Ya. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, pujian manusia itu yang tidak kita harapkan itu disebut oleh Nabi sebagai busyra. Sebagai apa? Busyra. Datang satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khairi wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Ya Rasul, apa pendapatmu? Apa pandanganmu? Kalau ada orang dipuji oleh orang lain sebagai orang baik, ya. Si A dipuji orang baik oleh banyak orang. Apa pendapatmu ya Rasul? Apa jawaban Nabi Pak Bu? Tilka ajil busyra al-mu'min. Itu kabar gembira yang Allah segerakan kepadanya. Bahwa orang ini calon penghuni syurga. Ya. Tapi ingat, selama bukan itu tujuan kita. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, terutama kalau kita sudah meninggal dunia, akan terungkap kebaikan-kebaikan kita. Ya. Banyak kebaikan seseorang waktu dia hidup tidak diketahui. Kemana dia? Dia sudah meninggal. Ya Allah, dia sudah meninggal. Waktu dia masih hidup selalu ngasih makan kepada saya. Orang nggak tahu. Orang ini suka memberi diketahui setelah dia meninggal. Pantesan, ya. Kemana dia? Dia sudah meninggal. Ya Allah, ya. Dia itu selalu berkunjung ke rumah saya. Dia itu selalu ngirim saya sesuatu. Orang nggak tahu. Setelah dia meninggal, ternyata kebaikan-kebaikannya diungkap oleh teman-temannya. Ya, orang merasa kehilangan, itu tanda husnul khotimah. Ya, tanda husnul khotimah. Ada 2 jenazah lewat. Di situ ada Nabi, di situ ada Anas bin Malik, ada Umar Khattab. Jenazah. Marra bi janazah.
jenazah lewat. Ya Rasul, kata sahabat kepada Nabi, kami tahu itu waktu dia hidup orang baik. Itu orang baik ya Rasul. Wajabat, kata Nabi. Wajib. Tidak berselang lama, ada lagi yang lewat. Setahu kami ya Rasul, yang kedua ini orang nggak benar. Wajabat, kata Nabi. Wajib. Sesudah keduanya lewat, sahabat nanya kepada Nabi, waktu kami sebut jenazah pertama itu baik, engkau menyebut wajib, apa maksudnya? Wajib baginya surga. Kenapa? Antum syuhadaullahi fil ardh. Karena kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian tidak mungkin bohong menceritakan bahwa dia orang baik. Kenapa? Dia sudah meninggal. Kalian bersaksi dia orang baik, saat dia sudah meninggal, buat apa lagi? Mungkin waktu hidup dipuji karena modus tadi. Karena ingin minjam sudah meninggal, mau apa? Kamu juga bukan ahli warisnya yang akan dapat harta waris. Berarti wajib baginya surga. Makanya coba perhatikan Bu ya, Pak. Ketika kita sholat jenazah di tempat-tempat tertentu, sebelum disolatin atau sudah disolatin, khair, pernah nggak gitu? Khair, ya, khair kata jamaah. Itu sebenarnya nggak penting dan itu tidak benar dilakukan. Pujian itu datang spontan saja, tanpa harus dipaksa orang yang sholat itu. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak boleh kita mengharap pujian manusia dan tidak boleh kita gila pujian manusia karena itu pemutus leher kita. Tapi kalau orang-orang memang memuji kita, itu adalah kabar gembira dari Allah. Maka penting kita tanya anak kita, penting kita tanya teman kita, gimana penilaianmu tentang aku? Ya, apa yang kau tahu tentang diriku? Itu namanya muhasabah diri terhadap teman-teman dekat kita. Saya kira cukup kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita senantiasa mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Silahkan kalau ada yang ditanya, disilahkan. Udah dihafal tadi Bu? Bahasa tadi? Kalau kita muji orang apa tadi? Ya. La yuzakki 'alallahi ahada. Itu mesti Ibu hafal. Jadi kalau kita muji orang, ikuti dengan ucapan itu. Ya, ikuti dengan ucapan itu. Silakan. Ustaz, tidak bisa dipungkiri ya Ustaz, rata-rata orang tuh senang dipuji ya. Benar. Umumnya ya. Misalnya kita sama anak, kadang-kadang kita juga harus baik-baikin dia, muji-muji dia. Terus barulah dia mau melakukan apa yang kita inginkan. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya. Untuk menyemangati terutama anak, kita memberikan pendidikan namanya targhib wa tarhib. Jadi pendidikan itu ada dua. Ada targhib dan tarhib. Ya, apa bahasa Inggrisnya? Reward apa itu? Dengan menyebut-nyebut kebaikan. Itu sunnah hukumnya. Ya. Contoh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut kebaikan Khadijah kepada Aisyah. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan semangat ibu kita Aisyah menjadi lebih baik. Ya. Sama kepada anak, disebut-sebut kebaikannya. Tapi tidak boleh dibandingkan kebaikan anak dengan kebaikan anak orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Membandingkan nilai anak dengan nilai orang lain. Anak orang lain sudah hafal 10 juz, masa kamu nggak bisa? Nggak boleh. Ya. Tidak boleh membandingkan anak kita, kebaikan anak kita dengan kebaikan anak orang lain. Itu menjadi tekanan bagi anak kita. Tapi memuji anak di hadapan dia bagus. Ya, untuk menumbuhkan semangat dia menjadi orang baik. Demikian.
Berarti kita kalau muji anak boleh ya Ustaz Boleh. ya? Untuk apa memotivasi dia mau melakukannya. Memuji pasangan sunnah hukumnya. Ya. Terus kalau misalnya kita memuji anak kita kepada teman-teman kita boleh nggak Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh kita memuji anak kita kepada orang lain, ya. Misalnya itu dalam bentuk rasa syukur kita atau bangga kita, Tidak boleh. lalu kita cerita kepada teman-teman kita boleh nggak ya? tidak bisa. Ya. Khawatir kita masuk tafakhur, berbangga-bangga. Ya. Ya. Ya cukuplah rasa syukur kita pendam sendiri kita kepada keluarga, kepada anak. Anak saya alhamdulillah diterima di satu perusahaan, ya, gajinya sekarang sudah sekian. Sebagai bentuk rasa syukur saya. Ya, bisa jadi lisan kita mengucap rasa syukur tapi hati berbangga-bangga. Dan itu hukumnya tidak boleh. Ya. Saya ingin bacakan satu hadis orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ya. Di dalam hadis yang sahih Nabi katakan, orang yang paling dekat dengan Nabi dan orang yang paling jauh dengan Nabi di hari akhir, ya, Nabi katakan, orang yang paling jauh denganku di hari akhir dan paling buruk posisinya di hari akhir adalah as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Ini 3 sifat buruk. Dan 3 orang ini nanti paling buruk tempatnya di hari akhir. As-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. As-sarsarun itu artinya cerewet. Banyak ngomong. Tidak boleh banyak ngomong. Ya. Al-mutasyaddiqun, yakni bicaranya sedikit tapi diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Bukan itu. Jadi ngomongnya itu diulang-ulang saja. Ya. Sebenarnya bukan nenek-nenek, memang ada orang seperti itu. Kalau itu penyakit orang tua. Ya. Kamu kesini sama siapa? Sama anak. 5 menit sama siapa kesini? Ya. 1 duduk itu bisa 10 kali. Itu penyakit tua. Itu dimaafkan. Dan yang paling bahagia anak kalau sudah seperti orang tuanya. Kenapa? Kesempatan merawat orang tuanya itu hebat. Dia lebih bersabar, ya. Dan mudah-mudahan orang tua kita tidak seperti itu. Jadi ucapannya diulang-ulang saja, ya. Memang nggak banyak, tapi diulang-ulang. Nah, beda dengan orang pertama tadi, sarsarun, cerewet, banyak. Ya, pokoknya menguasai pembicaraan dia. Ya, nggak mau dengar, maunya dia yang didengar. Namanya orang cerewet. Ya, mulut lemes, apa itu? Ya, lemes. Apa? Ya begitulah. Nah, yang terakhir al-mutafaihiqun. Mutafaihiqun itu suka meninggikan diri. Ya, meninggikan diri, meninggikan keluarga, meninggikan anak. Itu namanya mutafaihiqun. Hadis sahih. Ya. Orang yang paling buruk dan paling jauh denganku di hari akhir 3 kata Nabi. Serem. Makanya kita dituntut banyak diam. Ya. Niatnya memang menunjukkan rasa syukur, anak sukses, anak berhasil, tapi hati kita kan nggak tahu. Ya. Bisa jadi orang menilainya juga beda-beda. Oh, hebat anakmu, tapi bisa jadi ada orang lain menilai kita sombong. Ya. Ngapain juga diceritakan? Ya. Kayak anak saya dong, sudah hafal 10 juz. Ya, kamu semangat. Kayak anak saya tuh. Wah, itu khawatir masuk dalam al-mutafaihiqun. Meninggikan diri. Dan terakhir saya ingin baca Al-Qasas. Ya. Surah Al-Qasas ayat
Ayat 83, tolong dibaca Bu. Al-Qasas 83. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tilqad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, artinya Bu. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. So itu arti pasnya bukan menyombongkan diri, tapi meninggikan diri. Uluwan artinya meninggikan diri. Ya. Kalau kita baca dalam tafsir Mukatsir, ya, makna ayat itu adalah la yuriduna uluwa, yakni al-ulu fil ar, merasa lebih tinggi dari orang, ya, at-takabbur, membesarkan diri, ya, itu namanya yang disebut dengan uluwa. Ta'azzuman wa tajabbura, kagum kepada diri, kagum kepada anak, kagum kepada, pokoknya kagumlah, merasa diri. Yang itu diceritakan kepada orang, disampaikan kepada orang. Ya, melihat orang anaknya biasa-biasa saja, ya alhamdulillah saya ya, anak saya Masya Allah sudah hafal 10 juz, anak saya ya kalau sholat nggak mesti dibangunin, sudah bangun sendiri, nggak boleh itu. Ya, ceritakan kepada orang yang anaknya tidak seperti kita. Ya, mungkin niat kita ingin menyemangati, tapi bisa jadi orang itu menilai, sombong ini orang. Ya, akhirnya orang itu merasa sedih, merasa rendah karena anaknya tidak seperti dia. Ya, tapi kalau kita sanjung anak kita, di hadapan suami, di hadapan keluarga dekat kita, nggak apa-apa untuk ya menumbuhkan semangat, apalagi dikasih hadiah. Itu dalam bahasa Al-Quran at-targhib. Ya, at-targhib namanya. Ya, menumbuhkan semangat dengan memuji, dengan memberi hadiah, begitu ya. Itu kalau hanya kita saja. Demikian. Ada yang lain silakan. Dan sesama pasangan sunnah saling memuji. Ya. Jangan sampai ya pasangan orang lain dipuji oleh orang lain. Nah, itu bahaya. Banyak buaya-buaya di luar yang siap menyambar. Ya. Demikian. Cukup ya. Kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang sudah senja, Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya. Tidaklah kita berdiri di sini kecuali mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah dimaafkan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah. Allahumma atil umrakum ala ta'atik. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang berada di sini dalam ketaatan. Allahumma ighfir dzunubana kullana diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya Allah maafkan. Dosa kecil kita, dosa besar kita, dosa yang dulu, dosa yang akan datang. Mudah-mudahan Al-Hujjah terus memberikan manfaat kepada orang banyak, memberikan hidayah kepada orang yang belum menerima hidayah, dan menjadi penebar kebaikan yang nanti sama-sama kita petik hasilnya di hari akhir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377, atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah, dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.